Halo teman-teman, ini cerita jalan-jalan kami ke Melaka dan Kuala Lumpur saat hari libur Natal dan Tahun Baru. Tentu saja masih dengan gaya backpackeran ya. Saya termasuk yang beruntung dengan keberadaan maskapai Air Asia dari Malaysia. Tagline-nya benar-benar nyata, "Now everyone can fly." Kali ini saya bisa mendapatkan tiket promo 0 rupiah sehingga dapat mengajak keluarga jalan-jalan ke Melaka dan Kuala Lumpur. Perjalanan dimulai dari Bandara Juanda Sidoarjo dengan tujuan Johor Bahru yang tiket pesawatnya 0 rupiah. Jadi kami hanya membayar 4 penumpang untuk airport tax-nya saja ya. Tapi tetap membuka anggaran karena anak saya yang kecil suka sekali makan saat pesawat sudah mengudara. Menu idolanya kalau di Air Asia ini adalah nasi lemak. Kami mendarat di Bandara Senai, Johor Bahru. Kalau tidak salah sore hari waktu itu. Sehingga langsung saja menuju penginapan yang sudah dipesan. Kami pesan kamar yang family room dengan bonus sarapan atau makan pagi. Nah, tentu saja kalau di sana sarapannya hanya roti atau yang lain ya, tapi bukan nasi. Saat itu malam tahun baru, jadi selesai mandi kami sempat berjalan keluar ketika tengah malam melihat dari Johor Bahru kembang api yang meledak-ledak di langit Singapura. Kebetulan Johor Bahru kan tidak terlalu jauh dari Singapura, jadi kelihatan sekali kembang apinya, jadi sangat indah malam itu. Esok paginya kami naik taksi ke Terminal Larkin ya, Terminal Larkin di Johor Bahru. Dari situ naik bus ke Melaka Sentral, jadi ini terminal busnya Melaka. Dari Terminal Melaka Sentral ini kemudian oper dengan bus kota ke kota Malaka ya, jadi ke pusat kota, jadi kota lama ini ya. Ada banyak pilihan bus ya, maksudnya dari Larkin ke Melaka Sentral, dan harganya juga sangat terjangkau. Di kota Melaka saya memesan penginapan untuk 2 malam yang lokasi penginapannya itu tidak terlalu jauh dari spot wisata di sana. Penginapannya itu bangunannya seperti ruko, kesannya kumuh gitu, tapi sebetulnya sih enggak begitu. Kita masuk itu bersih. Yang disulap menjadi guest house, jadi ruko ini disulap jadi guest house. Satu kamar isi 4 tempat tidur, jadi tempat tidur itu satu tempat tidur besar, satu bunk bed atas bawah gitu. Spot wisata terdekat dari tempat menginap ada beberapa, jadi ada Menara Taming Sari, Museum Samudra, Gereja Merah. Nah, ini adalah gereja Kristen, ada gereja Katolik juga di dekatnya. Nah, tentu saja yang wajib kalau sore hari itu adalah jalan-jalan ke Jonker Street dan sekitarnya ya. Termasuk sebetulnya kalau mencicipi kulinernya ya, yang pertama adalah cendol durian, dan kedua sebetulnya ada laksa, cuman kami tidak mencoba laksa, cukup cendol durian saja. Untuk kuliner lain ya kami ikut selera makan ya anak saya yang terkecil, karena susah ini makannya. Jadi kami jalan kembali dari Jonker Street ke Dataran Pahlawan. Jadi ini kawasan kayak pertokoan gitu, mencari fast food. Nah, ada mall di situ ya. Dan di seberang jalan itu saya sempat melihat ada Resto Upin Ipin dan Ayam Wong Solo ya. Restoan Ayam Wong Solo, nggak tahu apa sekarang masih ada. Esok paginya jalan-jalan lanjut ke tempat yang sama tetapi beda tujuan. Kami menyusuri jalan di tepi Sungai Melaka, mampir ke gereja Katolik untuk berdoa.
Gereja yang dibangun saat misi Franciscus Xavierus ini masih berfungsi. Jadi masih ada umatnya yang merayakan Ekaristi atau misa di gereja ini. Dari sini jalan sebentar hingga sampai Menara Taming Sari. Ngobrol dengan bendahara, keluarga, ya istri saya. Kami memutuskan naik menara setinggi 110 meter itu. Nah, dari puncaknya itu karena kita bisa melihat pemandangan kota Melaka ya, karena itu yang kursi yang kita tempati itu bisa muter gitu loh. Ya. Tempat duduknya bisa berputar 360 derajat, jadi kita bisa melihat gitu. Nah, turun dari Menara Taming Sari kami menjajal Melaka River Cruise. Seperti apa sih rasanya naik kapal di sebuah sungai di negara lain. Ya. Walaupun kalau lihat sungainya itu agak mirip-mirip Kalimas lah, tetapi warnanya nggak coklat. Kalau Kalimas kan warnanya coklat, kalau ini enggak, ya lumayan lah, agak bening lah, enggak banyak sampah. Ya, kami naik semacam bot dengan tempat duduk di kanan dan kiri, seperti kalau kita naik Trans Jogja. Bot menyusuri sungai selama hampir 2 jam, jadi dari keberangkatan kemudian balik lagi ke tempat kita berangkat itu kurang lebih 2 jam ya, PP. Nah, ini yang menarik itu kita bisa ngelihat kanan kiri itu permukiman yang ada di sepanjang Sungai Melaka. Menurut saya cukup tertata ya, dan berwarna-warni. Mungkin kalau kayak ini ya, kayak kampung Jodipan di Malang itu ya. Jadi rumah-rumahnya dicat dengan bagus. Tapi yang lebih menarik itu sepanjang perjalanan. Ya, karena ini tahun 2014 perjalanan kami, jadi waktu itu nakodanya muter lagu pop Madu dan Racun. Ya, masih inget nggak? Mungkin kalau anak-anak generasi sekarang nggak tahu ya. Jadi lagu Madu dan Racun ini dari Bill and Broad yang populer tahun 1985. Yang nyanyi kalau tidak salah Ari Wibowo mungkin ya. Koreksi kalau saya salah ya. Jadi puas naik atau menyusuri sungai, kami kembali ke penginapan. Ya, tapi icip-icip dulu lah kuliner sate celup. Nah, ini kan sate celup itu kayak lok-lok gitu loh, yang apa? Jadi kayak daging-daging kayak bakso segala itu. Terus sosis yang ditusuk-tusuk. Seperti yang kalau misalnya kalian atau kita ke Batu, kota wisata Batu, itu di alun-alun itu ada lok-lok ya. Atau kalau kalian ke misalnya ke daerah sekitar Buduraya itu juga ada orang jualan lok-lok. Jadi ini namanya sate celup. Jadi semacam lok-lok, cuman beda kuahnya ya. Oke, jadi kita kembali ke penginapan atau kami kembali ke penginapan karena pagi-pagi harus berangkat ke Kuala Lumpur. Jadi rutenya ya dari kota Melaka ini kami naik bus kota kembali ke Melaka Sentral, terminal bus itu. Nah, dari sini naik bus lagi dengan jurusan Terminal Bersepadu Selatan di Kuala Lumpur. Perjalanan kurang lebih 4,5 jam, 4 jam atau 4,5 jam gitu ya. Jadi Terminal Bersepadu Selatan itu kayak ini terminal kita bisa naik bus antar kota, antar kota ke beberapa negara bagian di Malaysia. Bahkan ada bus yang juga jurusan ke Singapura. Ya. Dari Terminal Bersepadu Selatan ini kami ambil kereta komuter jurusan KL Sentral. Jadi harus jalan turun ke bawah ya. Terus nanti tinggal beli tiketnya di situ. Nah, kami kemudian menginap 1 hari di Kuala Lumpur sebelum esoknya menjelajah KLCC dan Menara Petronas. Jadi kami nggak terlalu jauh destinasinya. Kenapa? Karena kunjungan kami hanya 1 hari di sana. Jadi dari KLCC dan Menara Petronas ini kita hanya menikmati akuaria yang ada di dalam KLCC sebelum kemudian naik bus ya dari KL Sentral ke Bandara Kuala Lumpur.
Nah, jadi dari sana kita akan kembali ke Indonesia. Jadi tepatnya kami ambil rute Kuala Lumpur ke Bandara Adi Sumarmo Solo waktu itu. Yang kebetulan harga tiket dari Air Asianya yang paling murah. Jadi berbeda harga tiketnya kalau harus mendarat di Surabaya. Nah, kebetulan kami punya orang tua di Jogja, jadi dari Solo ini kami melanjutkan perjalanan dengan kereta api Pramex atau Prambanan Express ke Jogja. Sekarang Pramex sudah diganti dengan KRL ya. Jadi kami menginap di rumah orang tua saya beberapa hari sebelum kembali ke rumah kami di Sidoarjo. Begitulah cerita kami jalan-jalan bersama keluarga ke Melaka dan Kuala Lumpur tahun 2014. Sampai bertemu di cerita jalan-jalan lainnya. Happy traveling.